pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala masih
Kita masih membahas pada bab al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Ya, pada pagi hari ini kita akan membaca hadis yang ke-10 ya, pada bab yang sedang kita baca atau hadis yang ke-195 dalam kitab Riyadhus Shalihin. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Abdullah Tariq bin Shihab al-Bajali al-Ahmasi radhiyallahu anhu anna rajulan sa'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa qad wada'a rijlahu fil ghadzi ayyul jihadi afdal qala kalimatul hakim 'inda sultanin jahilin rawahu an-Nasa'i bi isnadin sahih. Pada hadis yang ke-10 ini dalam bab amal ma'ruf nahi munkar ada satu hadis yang sanadnya dari Abi Abdullah Tariq bin Shihab al-Bajali al-Ahmasi radhiyallahu anhu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridhoinya. Ya. Anna rajulan sa'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya ada seorang laki-laki pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang duduk, ya, datang salah seorang sahabat yang bertanya langsung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, seorang yang bertanya ini, ya, dia mengatakan wa wada'a rijlahu fil ghadzi. Ya, dia telah meletakkan kakinya di mana? Fil ghadzi, ya, di sebuah pelana. Ya, jadi pelana itu bisa diartikan pelana dalam sebuah kuda, ya, ataupun pelana dalam, ya, sebuah apapun atau kendaraan yang berupa hewan, ya, yang artinya orang ini sudah ngapain? Sudah benar-benar siap, ya, untuk mengikuti apa yang menjadi arahan Nabi. Ya, orang ini sudah siap dan langsung akan mengeksekusi apa yang menjadi apa? Perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, saat orang ini berada di atas pelana, ya, dia bertanya ayyul jihadi afdal. Ya. Jihad apakah yang paling mulia? Jadi jihad yang paling utama atau yang paling mulia itu jihad seperti apa, wahai Rasul? Ya. Jadi seorang sahabat ini, Pak, ketika dia memang betul-betul menunjukkan rasa cinta, ya, menunjukkan rasa ta'zim kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, segala sesuatu mereka langsung apa? Bertanya kepada Nabi. Ya, enggak ada salah seorang sahabat
ya oleh seorang sahabat tadi. Nabi mengatakan, qala kalimatu haqqin inda sultanin jahil. Ya, jihad yang paling baik, jihad yang paling mulia adalah jihad apa? Mengucapkan ataupun mengatakan sesuatu yang hak ataupun yang benar kepada siapa? Inda sultanin jahil, kepada seorang penguasa yang zalim. Ya, ini memang berat, ya berat sekali. Ya, ini kadang-kala ya ketika kita akan menerapkan ya jihad seperti ini, banyak sekali pertimbangan-pertimbangan yang akan bermunculan di dalam benak pikiran kita. Ya, ada satu mungkin seperti yang sudah saya katakan, perasaan gak enak. Ya, tuh. Kenapa gak enak? Mungkin lihat dari segi kasta, kalau orang kita lihat kasta ini ya pabrik turunan orang-orang apa nih ayah ya, atau dia keturunan dari kiai atau ustaz ya, atau dia sebagai seorang apa namanya ya owner ya, atau dia seorang pemilik sebuah ini dan sebuah itulah ya. Nah, ini menjadikan pertimbangan-pertimbangan itu bermunculan di dalam benak pikiran kita ya, sehingga apa? Sehingga menjadikan kita itu ketika kita ya melihat ada sesuatu kejanggalan yang memang tidak sesuai dengan ajaran Islam, kita lebih banyak berpikir terlebih dahulu ketimbang kita untuk bereksekusi. Ya, nah, kenapa? Ya, karena tadi ya itu pertimbangan-pertimbangan itu banyak bermunculan. Ya, atau bisa jadi ya ketika kita menjadi seorang yang secara status ya orang apa namanya rakyat bawah, ekonomi menengah ke bawah ya gitu. Ya, kita tak punya la haula lana wala quwwata illa billah. Ya, kita tak punya memiliki kekuatan kecuali hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, sebenarnya ketika kita ya melihat ada sesuatu yang enggak pas dan enggak pantas, bahkan tidak sesuai dengan syariat, kita harus berani untuk mengatakan apa? Mengatakan sesuatu yang hak. Ya, katakan dalam hadis yang lain Nabi katakan qulil haqqa walau kana murran. Ya, kamu harus berani mengatakan sesuatu yang hak. Yang hak artinya yang apa sih? Yang benar, yang sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan Al-Hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, nah ketika ada suatu aturan, ya, ketika ada suatu undang-undang, ya, yang kadang-kala kita kan terbentur kadang, ya, dalam sebuah bentuk negara, ya, kan tidak semua negara yang ada di dunia ini, meskipun mayoritasnya orang Islam itu berasaskan Al-Quran dan Al-Hadis. Ya, tuh kenapa? Karena sebuah negara itu pasti ada yang namanya undang-undang tersendiri. Ya, kalau kita punya undang-undangnya apa? Undang-undang Dasar 45 itu yang menjadi ayat konstitusi buat kita. Ya, tapi bukan berarti ketika ada ayat konstitusi dalam sebuah negara, ketika bertentangan dengan syariat Islam, kita harus mengikuti. Tidak demikian. Ya, memang mungkin kita tidak bisa merubah secara langsung. Minimal kita ngapain? Kita berani untuk tidak mengikuti apa yang menjadi aturan tersebut ketika apa? Berbenturan dengan aturan-aturan yang ada di dalam aturan agama Islam. Ya, betul. Nah, kita berani dah tuh. Ya, kalau kita punya power, kalau kita punya kekuatan, kita bisa ikut ke dalamnya, ikut dalam kancah politik. Ya, betul. Nah, kita akan bersuara di situ.
memang sangat sulit untuk dibuktikan dengan apa? Dengan perbuatan. Kenapa? Karena orang-orang seperti itu tuh dia hanya berkata yang Al-Quran bilang apa? Yang quluna bi afwahihim wa la yaquluna ma fi qulubihim. Ya, dia berucap, dia berkata hanya sekedar apa yang ada dalam apa? Ya, dalam hawa nafsu atau mulutnya dua ngomong, tapi tidak berkata sesuai dengan apa? Dengan hati ataupun nurani yang ada pada orang tersebut. Ya, sehingga ketika dia berani berkata dan berani untuk apa? Ya, berkhianat dengan kata-kata yang dia ucapkan. Ya, betul. Nah, kalimat sultan yang di sini ya bukan saja dalam bentuk sebuah pemerintahan atau pemimpin dalam sebuah negara. Ya, penguasa dalam hal apa saja. Ya, penguasa dalam tingkatan yang paling rendah. Ya, contohnya tingkat RT, tingkat RW, lurah, camat, wali kota, ya dan lain sebagainya. Bahkan dalam tingkatan sebuah organisasi juga, ya kita itu harus berani mengatakan kepada atasan kita, ya contohnya dalam sebuah masjid ada seorang ketua yayasan yang mohon maaf ya, ketua yayasan ini ya melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan apa? Kemaslahatan jamaah yang berada terdekat. Ya, melakukan atau berbuat undang-undang ADART yang apa? Yang melanggar dengan kode etik yang ada dalam apa? Sebuah masjid yang dijadikan tempat peribadatan atau sebuah sekolah yang dijadikan sarana untuk pendidikan. Ya, nah itu boleh nggak kita mengeluarkan atau berani mengatakan kalau itu ada sesuatu yang salah? Kita harus berani juga. Ya, nggak boleh kita diemin. Kalau kita diemin, nanti dampak ataupun akibat negatif yang akan kita dapatkan itu kita akan merasakan bagaimana dosanya kita membiarkan orang lain dalam melakukan apa? Perbuatan-perbuatan yang mengandung maksiat ataupun dosa kepada Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kadang-kadang saya katakan tadi orang kita itu kebanyakan gak enaknya, ya gak enak ini, gak enak itu, ya kalau yang muda kan kayak berkata agak enak tidak tua gak enak beda aja, ya kita anak muda ini tapi apa dibilang apa, ya anak kemarin, ya anak ingusan, ya lo apa namanya lo sunat animo yang ngomong kecil, ya kata-kata itu kadang akan keluar aja. Ya, yang menjadi suatu ungkapan ketidaksetujuan ya seseorang ketika apa dinasihati saat dia bersalah. Ya, padahal kan hadisnya sudah jelas. Ya, fungsi agama itu sebagai apa? Nasihat. Ya, ad-dinun nasihat. Ya, agama itu suatu nasihat. Jadi yang namanya orang atau manusia itu ketika dia bersalah dan dia nggak sadar kalau itu suatu kesalahan, kalau dinasihati harus apa? Harus menerima, ya, harus legowo, ya, harus apa? Terima kasih, ya. Kalau ada orang yang apa? Masih mau menasihati kita atau menegur, orang nasihati, orang menegur, buktinya tanda apa itu? Kita sayang, kita cinta sama siapa? Sama orang. Ya, justru jangan apa? Ya, artikan sesuatu yang negatif, ya, karena nanti dampaknya itu akan kepada siapa? Kepada kita semua yang akan merasakan dampak negatif tersebut. Ya, betul. Nah, sultan yang jahil, penguasa yang jahil, ya, itu akan menentukan baik atau tidaknya sesuatu yang dia pimpin. Ya, negara sebesar apapun, sekaya apapun, kalau dipimpin oleh seorang penguasa yang zalim, dipimpin oleh seorang penguasa yang jahat, yang kejam, yang bengis, ya itu nggak bakalan
negara itu akan menjadi suatu negara yang apa? Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ya, karena kan redaksi di dalam Al-Qur'an itu Allah katakan lau anna ahlal qura amanu wattaqau, ya, seandainya penduduk suatu negeri mereka beriman, ya, dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, apa janji Allah? La fatahna 'alaihim barakatin minas samawati wal ardh. Kata Allah, kami akan bukakan, ya, pintu keberkahan kepada suatu negara yang di dalamnya itu penduduknya mereka beriman dan bertakwa. Ya. Nah, sekarang kita ambil contoh suatu kumpulan yang paling kecil dalam suatu keluarga contohnya. Ya, keluarga itu akan menjadi suatu keluarga yang apa ya? Yang sakinah, yang mawaddah, yang rahmah ketika mereka apa? Mau beriman kepada Allah dan bertakwa. Apa maksudnya? Mereka berani untuk apa? Membuat aturan-aturan, kalau aturan itu harus sesuai dengan aturan yang ada di dalam Al-Quran dan di dalam hadis Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka ini kita jangan membiarkan ketika ada suatu hal yang janggal di dalam sebuah rumah tangga kita, baik itu datangnya dari anak kita ke, dari menantu kita ke, dari cucu kita ke, atau dari orang yang paling dekat bagi kita seperti suami ataupun istri, kita harus berani apa? Berani berbuat untuk menasehati. Ya, karena kalau kita diemin, nggak akan Allah akan berikan keberkahan kepada sebuah keluarga yang di dalamnya apa? Mereka banyak melakukan perbuatan maksiat kepada Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, itulah hadis yang ke-10 yang menjelaskan tentang, ya, satu pertanyaan yang diajukan oleh salah seorang sahabat yang beliau menanyakan jihad yang paling mulia itu jihad apa wahai Rasul? Nabi mengatakan kalimatul hakim inda sultanin jahil, ya, yaitu berani mengucapkan kata-kata, ya, kepada seorang penguasa yang apa? Yang jahat, yang bengis, yang zalim dan yang angkuh. Ya, itu harus kita berani. Itu adalah satu apa? Hitungan dari Allah merupakan jihad yang paling mulia. Ya, itu. Selanjutnya hadis yang ke 13, ya. An Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Ada hadis yang ke-12 dan ke-13 sanadnya dari Ibnu Mas'ud ataupun Abdullah bin Mas'ud, ya. Radhiyallahu anhu, semoga Allah Subhanahu wa taala meridainya, qala, beliau bercerita, ya, kata dia, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, inna awwala ma dakhala an-naqsu ala bani Israil, ya, sesungguhnya penyebab utama yang menjadikan hancurnya atau rusaknya orang-orang Bani Israel itu adalah apa? Annahu kana rajulu yalqar rajul. Ya, betul. Ada seorang teman, ya, yang dia itu mendapati temannya lagi ngapain? Melakukan suatu perbuatan maksiat. Ya. Jadi ada temannya, ya, dia punya teman, ngelihat temannya ini lagi ngapain? Berbuat maksiat, itu, ya. Nah, ketika temannya itu melihat, ya, lagi melakukan perbuatan maksiat, fayaqul, temannya ini mengatakan, ya, perbuatan apa ini yang sedang kau lakukan? Kata temannya, ya, ittaqillah, ya,
bertakwalah kepada Allah. Ya, kalau bahasa kita ini, kita ngeliat teman kita lagi ngapain? Lagi nyekek botol, gitu ya kan? Ya, lagi nyekek botol. Kita bilang, nanti ngapain? Tuh, kita bilang, ya, nanti nggak takut sama Allah. Tuh, ya, nanti nggak takut sama Allah. Kata temannya tuh, ya, wadah ma tasnau. Bahkan dia itu mengatakan tinggalkan, ya, perbuatan yang lagi atau pekerjaan yang kamu lagi ngapain? Lagi lakukan itu. Ya, yang kamu kerjain, yaitu kenapa? Fa innahu la yahillu laka. Ya, perbuatan yang kamu kerjakan ini, ya, adalah perbuatan yang haram, ya, ataupun perbuatan yang tidak dihalalkan untuk kamu, berarti kan haram. Ya, nanti mungkin lagi ngapain? Main judi contohnya, ya, togel apa tadi gitu? Saya nggak tahu ya. Kalau dulu kan forecast, ya, zaman dulu forecast itu ya, yang begitu matematika akan pernah selesai itu forecast itu. Ya, zaman dulu tahun berapa itu? 90-an. Ya, 90-an itu banyak tuh orang yang forecast dulu. Ya, itu semua punya uang sih buat mendapatkan nomor yang benar itu ya. Tuh, ya. Nah, kalau ada teman yang seperti itu tuh, ngelihat temannya melakukan perbuatan dosa, teman yang benar bakal ngapain? Nasihatin, ya. Justru jangan dibiarin. Kalau memang kita sayang, kita cinta sama siapa? Itu teman kita. Ya, teman yang baik itu kan teman yang bagaimana sih? Teman yang selalu menasihati kalau kita salah. Teman yang selalu menegur kita kalau kita hilang. Teman yang berani mengajak kita untuk dekat kepada Allah. Nah, teman yang begini nih, ya, itu yang dalam Al-Quran itu akan menjadi teman yang kekal abadi. Ya, bukan hanya teman di dunia, akan tetapi menjadi teman juga di mana? Di akhirat. Ya, bukan teman yang hanya enak di dunia doang. Kita berteman sama orang lantaran dia seorang pejabat. Kita berteman sama dia lantaran dia duitnya banyak. Kita berteman sama dia lantaran koneksinya di mana-mana ada. Ya, yang begini yang tak sesuai dengan apa yang Al-Quran bilang. Justru teman yang seperti ini nanti di akhirat akan menjadi siapa? Musuh-musuh kita. Ya, Allah katakan dalam Al-Quran, al-akhillahu yawma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun illa al-muttaqin. Teman-teman baik kamu yang di dunia ini sekarang, nanti kata Allah di akhirat akan menjadi apa? Musuh-musuh kamu. Ya, bisa dia memberikan syafaat? Tak bisa. Anti musuh ini tak bisa memberikan apa-apa. Ya, nafsi. Tuh, ya. Nah, siapa teman yang akan kekal abadi dan berguna di akhirat? Teman-teman yang tadi itu, yang bertakwa, yang benar mau menasihati kita dan kita mau menerima nasihat dari teman itu. Itu baru teman yang benar, bukan berkawan, berteman lantaran kalau orang banyak duitnya, bukan lantaran berteman karena banyak relasinya, kenalannya di mana-mana ada. Enggak begitu orang berteman yang benar. Teman yang benar adalah siapa? Orang yang berteman karena Allah. Hubbuka fillah wa hubbuka fillah. Saya suka sama kamu karena Allah dan saya benci kepada beliau karena Allah Subhanahu wa taala. Itu dalam hadis Nabi katakan wa rajulani ta'ala billahi. Ya, dua orang yang saling berkawan, saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Wa tafarraqa alaihi, dan berpisah juga karena Allah, bukan karena yang lain-lainnya. Nah, ini orang-orang Bani Israel, ya, di zaman itu pernah, ya, penyebab utama yang menjadikan orang Bani Israel itu hancur adalah apa? Ya, ada seorang teman mendapat nikmat
fala yamna'u dzalika. Ya, temannya yang kemarin nasihatin bukannya nasihatin lagi, ini ikut di situ. Ya, juga ya, ya, tuh nggak dilarang, nggak dicegah, bahkan ngapain tuh? Ya, ya, ada yakuna akilahu wa syaribahu wa qailu, diikut makan bareng, minum bareng, duduk bareng, ya, 11-12 seperti itu. Ya, bukannya dinasehatin malah ikut-ikutan. Enak dulu kalau ada perempuannya ini. Ya udah ikut aja dah. Nah ini yang mungkin bahaya nih. Ya, awalnya dia mencegah, ya berikutnya masih dia tambah enak. Ya akhirnya apa? Ikutin bareng gitu. Ya gitu. Nah akhirnya apa yang terjadi? Falamma fa'alu dzalika daraballahu qulubahum ba'dihim bi ba'din. Ya, ketika mereka semuanya sudah ikut dalam melakukan perbuatan maksiat, saat itu Allah Subhanahu wa taala mengunci mati hati-hati mereka di antara yang lainnya. Pak, kalau Allah sudah mengunci mati hati kita, nauzubillah min dzalik. Ya, seperti Allah yang katakan dalam Al-Quran, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatun wa lahum azabun apa? Alim azim. Walahum azabun azim. Ya. Orang kalau udah dikunci, digembok, ya itu sama Allah hatinya, itu jangankan menerima banyak kebaikan, sedikit kebaikan aja dia apa? Dinolak. Ya, dia nggak mau. Kenapa? Karena hati itu apa? Tidak ada ruang sedikit pun mau menerima apa? Kebaikan. Dia dikunci, Pak. Ya betul. Nah kalau Allah sudah mengunci mati hati kita, Allah tidak mengendalikan. Ya, apa jadinya tuh? Ya, dunia kita sengsara, apalagi di akhirat akan lebih sengsara lagi. Ya, nah penyebab yang menjadikan Allah akan mengunci mati hati kita ketika kita melihat adanya kemungkaran, ketika apa ya? Kita membiarkan, bahkan kita apa ya? Ikut di dalam melakukan perbuatan maksiat tersebut. Ya, ada kan orang kayak gini nih, Pak? Di kita ada kan? Nggak ada. Sini nggak ada, di sini nggak ada. Ya, di masjid nggak ada, di luar nggak tahu aja. Ya, di sini nggak ada memang. Ya, sebelum di pasar banyak. Ya, tuh ada pancoran banyak. Ya, masjid nggak ada sini. Ya, tuh. Kenapa? Yang namanya perbuatan maksiat itu, Pak, tak ada yang dilihat kagak enak. Ya, setan itu kan saya katakan jauh lebih pintar dari kita, jauh lebih hebat daripada manusia. Bicara ilmu, ketinggalan kemana-mana kita, Pak. Setan ilmu kita. Ya, ilmu setan itu jauh lebih luas, jangan jauh-jauh dah. Ya, Allah aja bilang innahu yarakum min haitsu la tarawna. Pak, kita lagi ngapain aja bisa lihat sama setan. Kita bisa nggak melihat setan? Ini kita lagi di setan lihat nggak juga? Hah? Lihat nggak? Tapi kita tahu nggak setan lihat kita? Jangan jauh-jauh. Maaf, kita lagi berhubungan intim dengan istri kita. Kalau kita tidak baca doa, setan ngapain? Ini belum. Ya, ini mau apa-apa jangan boleh baca doa. Ya, minimal Bismillahirrahmanirrahim. Tuh, ya, baca doa jangan menghantam aja. Ya, karena kalau saya menghantam aja setan itu ngikut, Pak. Ya, nggak malu kita aurat istri kita, aurat kita dengan setan. Ya, kayak aja setan nggak langsung kelihatan sama kita. Ya, kalau kita kelihatan,
yakin gitu. Ya, makanya sebagai penangkal ataupun ya penutup dari aurat kita dianjurkan baca doa yang diajarkan oleh Nabi dan para ulama kita. Tuh, ya, jangan ngapa-ngapain nggak baca doa. Tuh, ya, makanya harus kita minta berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari godaan syaitan. Ya. Summa qala, ya, kemudian ya dikatakan atau difirmankan oleh Allah dalam Al-Qur'an, lu'inal ladzina kafaru min bani Israil 'ala lisani Daud wa Isa bin Maryam. Ya. Dilaknat ya orang-orang kafir dari kelompok Bani Israel 'ala lisani Daud, ya, bersumber dari lisannya Daud dan Isa ibn Maryam. Kenapa mereka dilaknat oleh Allah? Ya, bima asaw, dengan sebab perbuatan maksiat yang mereka lakukan, wa kanu ya'tadun, dan mereka juga melakukan apa? Permusuhan. Ya, permusuhan dalam arti di sini kan kita bermusuhin dengan suatu kebaikan. Ya, yang namanya kebaikan itu banyak adanya musuhnya. Ya, yang dalam Al-Quran Allah katakan alladzina ishtaraw dhalala bil huda. Ya, yang justru membeli ya yang namanya kesesatan dengan apa? Kebaikan. Ya, dibalik dibeli apa? Yang dibeli kesesatan, yang dijual apa? Petunjuk Allah. Harusnya kita beli petunjuk dulu. Ya, banyak orang kayak gini terbalik, makanya dia tidak dapat apa? Hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sebabnya apa itu? Kanu la yatanahawna 'an munkarin. Ya, mereka tidak pernah berani mencegah terhadap suatu kemungkaran. Ya, betul. Ya. Fa'aluhu, ya, yang mereka kerjakan. Maka dikatakan labisa ma kanu yaf'alun. Ya, sangat jelek sekali, sangat buruk sekali, sangat hancur sekali perbuatan ataupun amal yang kamu lakukan. Ada yang sudah tahu temannya ngelakuin maksiat, ya, ngikut, ya, bukan hanya satu disebutnya, dia ngikut tuh, ya. Taro kasiran minhum yatawallawna alladzina kafaru. Ya, banyak di antara mereka itu yatawallawna alladzina kafaru, ya, ikut kepada orang-orang kafir, ya, tuh mendukung apa yang dilakukan oleh orang-orang kafir, bukan justru mencegah atau melarang, tapi mereka ikut tuh. Labi sama qaddamat lahum anfusuhum, yaitu sangat buruk sekali apa yang kamu lakukan, ya, untuk mereka terhadap diri kamu, terhadap mereka itu, ya, padahal itu akan kembali kepada siapa? Kepada diri kamu sendiri, ya, bukan kembali kepada orang lain, ya. Wala taziru waziratun wizra ukhra. Ya, Allah akan membalas kebaikan orang yang melakukan kebaikan, dan juga Allah akan membalas keburukan kepada orang yang melakukan keburukan. Gak ada orang yang melakukan dosa ini akan mengambil dosa orang lain akan berdosa, ya, kecuali kalau orangnya muflis, lain lagi. Ya, kalau muflis kan lain, orang kaya, orang bangkrut. Ya, kenapa dia bangkrut? Karena ya dia itu suka apa ya? Ya, syatama hadza, suka mencaci maki orang lain. Ya, wa akala mala hadza, suka makan harta orang lain. Wa safaka dama hadza, suka menumpahkan darah orang lain. Wa daraba hadza, suka memukul orang lain. Itu orang yang melakukan perbuatan zalim kayak gitu, Pak. Yang Nabi katakan, ya, atadruna manil muflis, tahukah kalian orang yang muflis? Ya, kata Nabi, innal muflisa min ummati, ya, sesungguhnya orang yang muflis, orang yang bangkrut di antara umatku nanti, ya'ti yaumul qiyamah, yang hari
kiamat dia akan datang bisolatin dengan membawa pahala sholat, wasiyamin dengan membawa pahala puasa, wazakatin dengan membawa pahala zakat. Tapi tadi sebabnya jadi suka nyaci maki orang, suka makan harta orang lain, suka menumpahkan darah orang, suka memukul orang. Orang seperti itu kata Nabi apa? Ya, akan diambil kebaikan yang pernah dia lakukan dan dikasih kepada siapa? Kepada orang yang dizalimi. Ya, jadi kita sholat Pak, ya berjamaah tiap hari di masjid, ya sholat sunnah, tahajud, ya ajen nggak pernah tinggal, tapi kembali apa ya? Pelakunya 4 tadi itu nggak akan sebutnya, ya betul. Nah, ketika orang kebaikannya sudah habis karena dia sudah alami 4 tadi itu, akhirnya apa? Fa'in fadiyat hasanatuhu qabla an yaqdiya malahu. Apabila kebaikannya sudah habis sebelum dia melunasi hutang yang ada pada orang lain itu, apa itu kata Nabi? Ukhidat min khatayahu. Kejelekan dosa yang pernah tuh orang yang dizalimi tadi pernah orang lakukan itu, ya, jadi orang dizalimi pernah melakukan dosa itu. Dosa itu orang ditimpakan kepada siapa? Kepada orang yang berbuat zalim tadi. Ya, jadi kita dosa apa? Maksiat kita belum bertobat, lantaran kita zalimin itu akan dipindahkan kepada siapa? Kepada orang yang menzalimi kita. Ya, itu kalau kebaikannya sudah tidak ada. Nah, kalau kebaikan sudah habis, justru dosa yang tambah, maka kemana itu? Waktu lihat benda orang seperti itu bakal dilemparkan ke dalam neraka api neraka Allah dengan itu. Ya, maka ini kan yang menyebabkan kita masuk surga bukan amal kita, bukan. Ya, amal kita mah tidak seberapa. Ya, kita tadi sholat kita sudah banyak, ya, kemudian puasa kita, zakat kita dan benar banget itu. Ya, tapi kalau kita melakukan yang 4 tadi itu, tak ada pamanya Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, itu akan seperti fata morgana. Ya, fata morgana itu kalau kita jalan di jalanan kayak di depan kita ada air. Ya, padahal nggak ada air. Kita merasakan kalau ibadah kita sudah benar banget. Tapi dia lupa kalau dia banyak melakukan perbuatan dosa kepada orang lain, zalim kepada orang lain, Pak. Ya, kata Imam Abdullah bin Abi Al-Haddad, sesuatu yang paling berat yang akan dirasakan oleh seorang manusia hamba Allah di hari kiamat itu dosa apa? Dosa seorang manusia kepada orang lain. Ya, innahu la yatuhullah. Perbuatan dosa manusia kepada manusia yang lain Allah tidak akan pernah membiarkan. Ya, justru di situ akan terjadi apa itu? Petaka yang sangat berat bagi orang tersebut. Kalau kita dosa sama Allah, insya Allah kita istighfar, mohon ampun, ya boleh Pak. Ya, tapi jika kita dosa, ya kita zalim kepada orang, kalau orang itu belum memaafkan, jangan harap kita bisa mendapatkan yang namanya syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, la yadrullah tuh, ya Allah tidak akan membiarkan zulmul ibad bil ibad, perbuatan zalim yang dilakukan oleh seorang hamba kepada seorang hamba. Jangan sampai, ya itu akan jadi malapetaka buat kita itu. Ya. Summa qala kalla, ya tuh, wallahi la ta'muruna bil ma'ruf. Ya, Allah jangan begitu. Dan Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kalian untuk apa? Amar ma'ruf nahi munkar. Wala ta'khudunna 'ala yadil zalim. Ya, tuh. Maka apa itu? Nasihatilah, ya, kepada orang yang berbuat zalim. Ya kan? Jadi orang-orang yang berbuat zalim kita harus berani ngapain? Nasihatin, ya. Kan dalam sebuah hadis Nabi mengatakan, unsur akhaka mazluman aw zaliman. Ya, tolonglah, bantulah saudara-saudara kamu yang terzalimi
kezaliman. Ya, kalau orang yang terzalimi kita wajar untuk kita bantu. Tapi kalau orang yang berbuat zalim, bagaimana kita bantu dia? Ya, kita ikut itu menzalimi orang lain ya Rasul, bukan itu maksud Nabi. Kata Nabi, dalam hadis sama ada. Ya, apa? Wala tafudunna aliyadil zalim. Pegang tangannya, itu bukan pegang, dia bukan. Kasih nasihat. Ya, jadi orang jangan suka zalim. Ya, orang berbuat zalim. Kalau orang yang dizalimin dia berdoa minta kepada Allah, doanya bakal apa? Mustajab. Ya, bakal langsung diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ittaqu doaul mazlum. Takutlah kalian kepada doanya orang yang terzalimi. Hati-hati, Pak. Ya, kita kalau berbuat zalim kepada orang yang kita tahu doanya, ya, kalau sekali kita mengangkat tangan kita kepada Allah terhadap ketidakterimaan dari hati yang tiada dalam dirinya, itu langsung Allah kabul. Oke, ini kita Pak, ketika ada orang kita zalimi, dia nggak membalas kezaliman yang kita lakukan kepada orang itu, jangan bangga. Kita terlihat. Ya, ngerinya kenapa? Kita nggak membalas, yang balas apa? Allah. Kita nggak membalas bukan karena kita lemah. Kita nggak membalas bukan karena kita takut, bukan kita kalah. Karena apa? Kita yakin Allah selalu membantu orang-orang yang apa? Yang terzalimi. Ya, innallaha ma'al muhsinin. Allah akan selalu bersama orang-orang yang baik. Ya, jangan sampai ya kita zalimin itu orang dia kita makin berbuta apalagi senang berbuta. Dia nggak pernah melawan begitu yang hati-hati. Ya, dia tadi bukan berarti dia lemah ataupun dia kalah, tapi dia minta apa? Ya, pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala ta'tirannahu 'alal haqqi atra. Ya, kamu harus berani menunjukkan kepada jalan yang apa? Jalan yang benar, jalan yang lurus. Ya, arahin. Mas, ini zalim, enggak boleh Mas kamu lakukan ini. Ya, ini yang benar nih. Ya, Mas jual ikan, orang pada jual ikan kurangnya sekilo 46.000, Mas jual cuma 40.000. Kenapa? Timbangannya ada apa? Ada ganjalan baginya. Masih apa terusnya? Ya, orang dapatnya sekilo itu 10 ton. Ya, tapi sama Mas orang ada terima berapa? 8 atau 9 ton. Berarti kan kurang berapa? 10 ton. Harga lebih murah, iya. Tapi apa? Barangnya kurang. Selesai. Wala tusibul mizan. Jangan main ayat karena dia tidak ngerti. Ya, terjemahan ayat di pidato jangan. Ya, biar mati ini nggak boleh dimakan oleh ini. Ya, ya itu Mas sudah mengecewakan para penjual yang lain. Yang kedua Mas sudah menipu siapa? Pembeli. Ya, dengan harga murah, tapi Mas curang dalam timbangannya. Dia 46.000 timbangannya benar tuh. Ya, katakan orang buat menutupi kesalahan dia itu yang timbangan itu apa istilahnya? Amat kebiasaan itu ya. Timbangannya amat gitu ya. Berarti kan timbangannya kecil gitu, mendikit yang amat tuh, berat gitu ya. Itu namanya amat, padahal di sini ada apa? Batu yang telar. Ya, jadi jangan sampai itu ya. Wala taqsurannahu 'alal haqqi qasran. Ya, betul. Atau engkau memberikan suatu jalan kepada yang hak. Ya, betul. Aula yadribanna Allahu bi qulubikum ba'dukum 'ala ba'd. Atau Allah akan apa tadi? Kunci hati kalian di antara yang lain itu. Ya, kalau kamu enggak berani melakukan yang namanya amar ma'ruf nahi munkar, Allah akan apa? Kunci mati hati kita, Pak. Ya, itu kalau dikunci nanti akan suatu yang musibah besar itu ya. Aulayal ankum kama la'anahum ya, atau Allah
tol berhenti. Ya, bukan nenek-nenek perempuan yang berhenti. Ya, kalau saya berhenti itu kan enak saya bawa lagi gitu. Ya, kalau saya berhenti belum lagi. Begitu kita berhenti, kemudian dari tempat lain nanti apa itu muncul. Ya, tapi subhanallah, Allah masih menjaga. Ya, ibadillah yang benar. Ya, jaga Allah akan jaga kita. Ya, berapa kali? Ya, anak sebelah kanan, anak sebelah kiri, pagi-pagi berhenti dulu. Ya, kalau memang nggak ada niat apa, niat jahat. Ya, kadang itu tol gerbang tol yang penuh kita rawan. Sekarang alhamdulillah sudah ada satpam yang tadi kan katanya ya itu apa namanya dampak negatif dari tol nggak ada orang yang terlihat kayak gitu. Ya, ada kejahatan yang apa yang akan dilakukan oleh orang-orang yang berbuat dosa. Ya, kalau kita sempat kita lagi naik mobil ada ibu-ibu jatuh, ya kita ditolongin kita diberi bala. Ya, kenapa? Karena itu hanya bersandiwara. Kenapa? Karena dunia ini adalah panggung sandiwara. Kata Ahmad Al-Ghazali. Ya, dunia ini panggung sandiwara. Ya, kita kalau melihat perempuan, orang laki bawaannya nggak cekik. Ya kan, bagi perempuan, ya bagi apa namanya? Lagi hamil, ya malah itu ada makan kali aja. Kemudian kalau ini angkat mobil pas mau makan, mobilnya ada, ya itu jangan sampai, ya motor juga begitu Pak. Ya, karena namanya kejahatan itu ada di mana-mana, ya kadang niat nggak ada kesempatan yang orang lakukan itu. Ya, niat bisa jadi nggak ngelakuin, tapi kalau kesempatan ada, nggak ada niat akan terjadi jangan sampai. Ya, baik. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi. Wa qala haditsun hasanun. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Tirmidzi dan hadis ini dikatakan hadis yang hasan. Hadza lafzu Abu Dawud dan ini merupakan lafaz dari Abu Dawud. Wa lafzu Tirmidzi lafaz dari Imam Tirmidzi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lamma waqa'at Banu Israil fil ma'asi." Ya, ketika orang-orang Bani Israil bergelima dosa, ya, atau gemar melakukan perbuatan maksiat, nahatuhum ulama'uhum, ya, para ulama dari kelompok orang Bani Israil pernah menasihati mereka, ya, pernah melarang mereka, falam yantahu, ya, nggak didengerin apa yang menjadi nasihat dari orang-orang para ulama orang Bani Israil. Sebaliknya apa? Fajalasuhum fi majalisihim. Justru ulama diikuti bukan ulama PHD ini. Ya, ulama ikut, ya. Orang dinasihati nggak mau dengar, bukan dinasihati lagi, justru ini ngapain? Itu PHD kita ulama ini itu belum. Ya, itu orang Bani Israil begitu, ya. Wa waqaluhum wa syarabuhum, ikut makan bareng bersama mereka, ikut minum bareng bersama mereka. Apa yang terjadi? Fadaraballahu quluba ba'dihim bi ba'din. Allah Subhanahu wa taala kunci mati juga hati mereka itu. Wa la'anhum 'ala lisani Daud wa Isa bin Maryam. Ya, dan ya Allah Subhanahu wa taala melaknat mereka itu melalui lisannya siapa? Nabi Daud dan Nabi Isa bin Maryam. Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Hal demikian disebabkan karena apa? Mereka melakukan, ya, perbuatan maksiat dan melakukan permusuhan. Ya, padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, Rasulullah sambil duduk mengatakan wa kana muttaqian faqala walladzi nafsi biyadihi hatta ta'atihum al-haqqi atra. Ya, sambil duduk Rasulullah SAW memberikan nasihat, ya, demi jiwaku yang berada di genggamannya, atau demi jiwaku yang berada di tangan Allah Subhanahu wa taala, ya, hatta ta'atruhum al-haqqi atra. Ya, sampai kamu mau menunjukkan atau menasihati mereka di jalan yang apa?
ke jalan yang benar, ke jalan yang baik. Tapi selama kamu tak berani untuk menasihati mereka, ya bukan hanya membiarkan, tapi kalian ikut, nantinya apa? Azab Allah pun akan Allah berikan untuk kalian, bukan hanya kepada mereka, tapi apa? Untuk kalian juga yang membiarkan apa? Orang lain melakukan perbuatan maksiat di depan mata kita. Ya betul. Kalau orang maksiat Pak, kita harus berani melakukan apa? Teguran. Makanya hadis pertama ini kemarin kita apa tuh? Yang udah beberapa bulan. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Fa in lam yastati' fa bilisanihi. Fa in lam yastati' fa biqalbihi. Wa dzalika an-naqul iman. Kemungkaran harus kita tinggal pertama dengan apa? Kekuatan kita. Yang kedua dengan lisan kita. Yang ketiga dengan apa? Hati kita. Ya, kita gedang, kita benci dengan yang kemungkaran. Wa dzalika an-naqul iman. Itu selemah-lemahnya iman. Ya, apalagi kita biarin, apalagi bukan hanya biarin, ikut. Nah ini yang paling bahaya. Ya, bukannya nasihatnya malah ikut. Ya, awalnya dibilang nanti kalau saya masuk ke dalam partai, saya akan berubah. Ya, akan berubah sesuatu untuk masyarakat Islam. Ya, begitu masuk apa? Bukan yang memberi warna, justru dia dapat warna. Ya, ikut di dalam apa? Kemaksiatan.